Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam Jumat 19 Zulqa'dah 1436 Hijriah, kita duduk bersama mengkaji kembali ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekitar 10 hari atau 11 hari lagi kita memasuki salah satu amalan atau hari-hari yang sangat diagungkan di dalam agama Islam, yang sangat diagungkan di dalam agama Islam. Oleh karenanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 10 hari pertama paling utama atau 10 hari paling utama di dalam setahun. 10 hari paling utama di dalam setahun. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa kita sekarang di dalam bulan Zulqa'dah, dan bulan Zulqa'dah adalah salah satu dari bulan-bulan suci yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Artinya, sesungguhnya jumlah bilangan bulan di dalam setahun terdapat 12 bulan. Terdapat 12 bulan. Dari 12 bulan tersebut 4 bulan suci. Pada hari Allah yang tersebut di dalam kitabullah
pada hari Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Itulah agama yang lurus. Maka janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri di dalam bulan-bulan tersebut. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 4 bulan suci ini dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu 4 bulan suci ini adalah dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, innaz zamana qad istadara ka hayatihi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum thalathatun mutawaliyat dzul qa'dah wa dzul hijjah wal muharram wa rajabu syahru mudhar baina jumada wa sya'ban. Artinya, sesungguhnya masa telah berputar seperti pada awal penciptaannya. Pada hari Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. 1 tahun berjumlah 12 bulan. Dari 12 bulan tersebut terdapat 4 bulan suci. 3 bulan saling berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Al-Muharram, bulan Allah Al-Muharram. Kemudian bulan Rajab, yaitu bulan yang diagungkan oleh kaum Mudhar. Mudhar ini adalah salah satu kaum di Arab jahiliyah yang terletak antara bulan Jumada dengan bulan Sya'ban. Inilah 4 bulan suci, yaitu bulan Dzulqa'dah yang kita sekarang berada di dalamnya. Setelah bulan Dzulqa'dah apa? Dzulhijjah, atau orang biasa, orang Banjar biasa menyebutnya bulan haji. Ya, bulan haji. Dan kemudian setelah itu bulan haji, kemudian bulan Muharram. Ini 3 berurutan. Ini bulan suci. Dan yang keempat bulan Rajab. 4 bulan suci ini yang mana Allah Subhanahu wa taala mensucikan dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mensucikan di dalamnya. Apa maksud 4 bulan suci ini? Bulan yang agung. Bulan yang bahkan orang-orang di zaman dahulu dari mulai Arab jahiliyah sangat mengagungkannya, dan mereka meninggalkan perperangan antar kabilah di bulan-bulan suci ini. Ya, di bulan-bulan suci. Dan kita sekarang di dalam bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulqa'dah. Berarti kita di bulan suci. Kalau ada yang bertanya, lalu Ramadan apakah tidak masuk ke dalam bulan suci? Maka jawabannya, Ramadan istilah dan nama yang paling tepat untuknya sebenarnya adalah Syahrun Mubarak, bulan yang penuh dengan berkah. Adapun makna suci yang disebutkan dalam bahasa Arab haram, yang di dalamnya diharamkan untuk berperang, di dalamnya diharamkan untuk berbuat zalim, itu tidak dikenal melalui ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali 4 bulan ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, dan Rajab. Yang ingin kita bicarakan sekarang adalah salah satu dari bulan suci, bahkan bulan-bulan yang paling agung dari bulan suci, yaitu bulan Dzulhijjah. Makanya tema kajian yang saya angkat pada kesempatan kali ini adalah 10 hari paling utama dalam setahun. 10 hari paling utama di dalam setahun. 10 hari paling utama dalam setahun yang saya maksud adalah 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Baik. Kalau kita ingin melihat keagungan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini dari beberapa sisi. Yang pertama, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini terdapat di dalam salah satu dari bulan suci. Ini yang pertama. Terdapat di dalam salah satu bulan dari bulan-bulan suci yang sudah kita bicarakan tadi. Kemudian yang kedua,
10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah 10 hari yang paling agung, bayangkan, paling agung. Bahkan 10 hari terakhir dari Ramadan kalah. Nanti ada penjelasan menarik. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah 10 hari yang paling agung di dalam setahun. Bahkan lebih utama dibandingkan 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Kita tahu dalam bulan Ramadan 10 hari terakhir, terutama malam-malamnya adalah sangat utama. Rasulullah SAW sangat memperhatikan malam-malam 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Makanya dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashru ahya al-laila wa ayqadha ahlahu wa jadda wa shadda al-mi'zar. Jika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk kepada 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau bergadang malam, beliau membangunkan keluarga, beliau bersungguh-sungguh ibadah, beliau mengikat tali celana beliau atau tali sarung beliau yang merupakan kiasan untuk menjauhi hubungan dengan istri. Saking agungnya 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Tetapi yang kita bicarakan sekarang 10 hari pertama siang, 10 siang pertama dari bulan Dzulhijjah. Itu kata para ulama lebih paling utama di dalam setahun. Siang-siang yang paling utama dalam setahun. Tadi sudah kita bahas. Kenapa dia paling utama? Kenapa dia paling agung? Karena dia terdapat di dalam salah satu dari bulan suci. Yang kedua, karena Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Bersumpah. Dan sumpah, orang kalau bersumpah, manusia saja kalau bersumpah, ini saya sebelumnya mohon maaf di atas, duduk di atas ya. Ini terlalu tinggi. Ya, lebih baik enak di bawah sebenarnya. Baik. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Manusia saja kalau bersumpah, misalkan ada maling ayam ketangkap, kemudian dia mengatakan, demi Allah, demi Rasulullah, demi ibu saya, demi keturunan saya 7 turunan, saya tidak nyuri kecuali 1. Ini sama aja. Ya. Kenapa dia sekarang menyebutkan itu semua? Allah, Rasulullah, ibunya, karena itulah hal-hal yang dia agungkan. Makanya ketika Allah bersumpah, berarti Allah menyebutkan sesuatu yang agung di sisinya. Dan termasuk yang Allah sebutkan sebagai sumpah adalah Allah berfirman di dalam surat Al-Fajr ayat yang pertama dan kedua, Al-Fajr walayalin 'ashr, demi waktu fajar dan demi 10 hari pertama. Para ulama tafsir menyebutkan bahwa 10 hari pertama yang dimaksud di dalam surat Al-Fajr ini adalah 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Di sini terlihat keagungannya. Dari mana? Allah bersumpah dengannya. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan bahwa sumpah tidaklah disebutkan kecuali untuk menyebutkan sesuatu yang diagungkan. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah 10 hari yang paling agung di dalam setahun dilihat dari firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya 10 hari pertama tersebut disebut oleh Allah hari yang sudah dimaklumi. Hari yang sudah dimaklumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat." Dan sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang telah dimaklumi. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 28. Surat Al-Hajj ayat 28. Itu yang ketiga. Kenapa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah agung di sisi Allah?
Kemudian yang keempat, kenapa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah agung, bahkan hari-hari siang hari yang paling agung dalam setahun? Saya jelaskan ini agar kita mengetahui bahwa ada hari-hari yang diagungkan di dalam setahun, dan itu tidak sembarangan harinya, sehingga kita pun di dalam diri nantinya ketika 11 hari lagi, sekitar 11 hari atau 10 hari lagi memasuki bulan Dzulhijjah, kita benar-benar masuk dalam hati, dalam perasaan mengagungkan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah tersebut. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, kenapa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah termasuk daripada sesuatu yang sangat diagungkan di dalam agama Islam? Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar, kemudian Imam Ibnu Hibban, maka kita akan mengetahui bahwasanya 10 hari pertama adalah afdalu ayyamid dunya, seutama-utama hari di dalam setahun. Dalam hadis riwayat Imam Bazzar dan Ibnu Hibban dari Jabir radhiyallahu an, fadlu ayyamid dunya ayyamul ashr, yani ashr Dzulhijjah. Qila wala mithluhunna fi sabilillah. Qala wala mithluhunna fi sabilillah illa rajulun affara wajhahu bit-turab. Artinya, seutama-utama hari sepanjang tahun selama hidup dunia itu adalah 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Lalu Rasulullah SAW ditanya, wahai Rasulullah, apakah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu bisa mengalahkan berjihad di jalan Allah? Saya sering sebutkan di masjid ini terutama, jihad itu di dalam hadis Rasul, zirwatu sanamil Islam, puncak amalan Islam itu jihad. Tapi kalah dengan keutamaan beramal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala mithluhunna fi sabilillah illa rajulun affara wajhahu bit-turab." Tidak ada yang bisa menyamai walaupun berjihad di jalan Allah kecuali seseorang yang mati di medan pertempuran. Ini keutamaan yang sangat utama dari 10 hari terakhir, 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Yang keberapa itu sudah? Yang keempat. Yang kelima, di dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada tanggal, namanya tanggal 9 Dzulhijjah. Itu disebut oleh para ulama dan disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam Yaum Arafah, hari Arafah. Berarti keutama 10 hari pertama bulan Dzulhijjah utama. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat hari Arafah. Apa keutamaan hari Arafah? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Ma min yaumin aktsara min an yu'tiqa Allahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah." Tidak ada hari yang paling banyak Allah Subhanahu wa taala memerdekakan hambanya dari api neraka dibandingkan hari Arafah. Makanya orang-orang ketika berwukuf di Arafah yang menunaikan ibadah haji, mereka berwukuf di Arafah, berdebu-debu, tidak tersisir rambutnya, capek, berkumpul di sana. Laki-laki memakai hanya 2 kain ihram, benar-benar ingin menghadap kepada Allah, tidak ada tujuan lain kecuali ingin beribadah. Tinggalkan semua kekayaan, tinggalkan semua kemewahan, tinggalkan semua jabatan, hanya ingin menghadap kepada Allah pada hari Arafah. Murni ibadah, murni ta'abbud, murni penghambaan diri kepada Allah. Enggak ada yang dicari di sana. Mall enggak ada di sana. Ya, tempat indah enggak ada di sana. Pantai indah, wah. Kemudian rumah megah enggak ada di sana. Murni berarti menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pelajaran menarik Bapak Ibu saudara-saudari dari Arafah yang kita bisa amalkan setiap harinya adalah Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai hamba yang menghinakan dirinya di hadapannya.
Allah sangat menyukai hamba yang menghinakan dirinya di hadapannya. Tatkala kita berdoa, coba sebelum kita meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, hinakan diri kita di hadapan Allah. Ya Allah, aku hamba-Mu. Lihat doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni 'abdi wa ibnu 'abdik wa ibnu amatik, nasiyati bi yadik, ma'min fiya hukmu, 'adlun fiya qada'. Artinya, ya Allah, aku adalah budak-Mu dan aku adalah anak dari budak-Mu yang laki-laki, yaitu bapak kita, dan aku adalah anak dari budak-Mu yang perempuan, yaitu ibu kita. Nasibku di tangan-Mu ya Allah. Lihat, menghinakan diri kepada Allah. Keputusan-Mu aku terima, takdir-Mu adil bagiku. Subhanallah. Apalagi yang kurang seperti itu? Semestinya orang kalau berdoa ingin dikabulkan, berdoalah dengan cara seperti ini, menghinakan diri kepada Allah. Lihat, orang yang di Arafah, kenapa sampai dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikatnya sebagaimana dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yudni asyiyata Arafah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mendekat pada siang hari Arafah. Yubahi bihimul malaikat. Allah Subhanahu wa taala membanggakan orang-orang yang berwukuf di Arafah. Allah berfirman kepada para malaikatnya, "Unzur ibadi." Lihat, wahai para malaikatku, lihat hamba-hambaku, mau minta apa? Artinya, ayo minta, aku kabulkan. Sampai ada hadis yang berbunyi, "Afidhu ibadi maghfuran lakum wa liman syafa'tum lah." Wahai hamba-hambaku, silakan kalian keluar kalau sudah terbenam matahari, keluar dari Arafah. Dalam keadaan sudah diampuni dosa-dosa kalian, dan bagi siapa saja yang kalian doakan. Kapan itu? Ketika seorang hamba merendahkan dirinya kepada Allah, menghinakan dirinya, berlusuh-lusuh untuk Allah, tidak tersisir rambutnya untuk Allah, kemudian menghinakan dirinya untuk Allah. Itu kunci dikabulkan doa. Dan itu pelajaran menarik dari hari Arafah. Kembali kita kepada keutamaan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, yaitu di dalamnya terdapat hari Arafah. Kalau anak muda bertanya, hari Arafah emang kenapa? Ada apa dengan hari Arafah? Maka di dalamnya kita katakan hari Arafah terdapat kejadian yang sangat agung. Allah memerdekakan seluruh hambanya. Kebanyakan hambanya dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Arafah. Hari Arafah adalah hari yang paling banyak Allah Subhanahu wa taala memerdekakan hambanya dari api neraka. Kalau bebas dari neraka, yang ada cuma surga. Ini keutamaan yang sangat luar biasa dari 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Kemudian, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, termasuk keutamaan yang sangat agung di dalam 10 hari pertama dalam bulan Dzulhijjah adalah di dalamnya terdapat Yaumun Nahar. Di dalamnya terdapat hari Nahr, hari Idul Adha. Jadi Pak, orang menunaikan ibadah haji itu cuma 6 hari. 8 Dzulhijjah, 9, 10, 11, 12, 13, 6 hari. Jadi yang sekarang sudah pergi dari Banjarmasin menuju Mekah, menuju Madinah, itu sebenarnya ritual praktek ibadah haji cuma 6 hari. 8 sampai 13. Dan 8 sampai 13 ini, Dzulhijjah ini mempunyai hari tersendiri. Tanggal 8 disebut hari Tarwiyah. Kenapa disebut hari Tarwiyah? Karena besok tanggal 9 disebut hari Arafah. Semua orang-orang berwukuf di Arafah. Dan di Arafah dahulu tidak ada air. Makanya tanggal 8 mereka mengumpulkan air agar bisa mereka gunakan untuk besok berwukuf di Arafah. Dan air ataupun menghilangkan rasa haus dalam bahasa Arab namanya rawa yarwi atau arwa yarwa. Artinya terwiyah, artinya menghilangkan haus, artinya mengumpulkan air untuk bekal besok ke Arafah. Ini hari tarwiyah. Tanggal berapa? 8. Tanggal 9 disebut dengan hari Arafah. Kenapa disebut hari Arafah? Karena
berkaitan dengan wukuf di Arafah. Maka di sini terdapat permasalahan fikih klasik dari dahulu dibicarakan. Apakah hari Arafah sesuai dengan tanggal 9 Dzulhijjah atau sesuai dengan orang wukuf di Arafah? Paham maksud saya? Ya, apa bedanya Ustaz? Kalau orang tinggal di hutan, pedalaman hutan Kalimantan, dia tidak tahu TV, tidak tahu orang hajian kapan, tidak tahu berita, tidak tahu internet. Dia cuma bisa menghitung habis bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kemudian dia hitung tanggal 9 berarti saya berpuasa hari Arafah yang akan kita bahas nanti. Mudah-mudahan waktunya cukup. Berpuasa pada hari Arafah. Ya. Maka dia tidak tahu kapan wukuf di Arafah di Mekah. Maka apakah orang ini puasanya sah atau tidak sah? Haruskah puasa hari Arafah sama dengan orang yang wukuf di Arafah atau cukup dengan tanggal 9? Artinya, kalau di Arab Saudi berbeda penentuan 1 Dzulhijjahnya dengan Indonesia, berarti tanggal 9-nya pun akan berbeda. Maka pendapat yang paling mengumpulkan seluruh pendapat adalah kalau kita tahu berita wukuf di Arafah kapan, maka ikuti wukuf di Arafah. Karena hari Arafah sangat erat kaitannya dengan waktu dan tempat. Dan alhamdulillah kita yang berada di kota mudah mengetahui mereka kapan berwukuf di Arafah. Bahkan bukan hanya sekedar mengetahui, tahu gambarnya. Aku di Jabal Rahmah. Nih tanda tanganku, dipoto selfie. Ya, dan ini sangat menyedihkan. Ka'bah dijadikan sebagai background untuk foto-fotoan. Dan ini tidak dilakukan hanya oleh anak muda, tetapi nini Tuhan 4 jual. Aku sebelum wuku, sebelum tawaf, berfoto dulu. Ini sangat menyedihkan. Perlu dipertanyakan, untuk apa Anda ke Mekah? Ya, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika orang tidak mengetahui kapan hari Arafah, tidak ada berita yang sampai kepada dia, maka dia boleh bersandar hanya dengan tanggal. Ya, dan itu yang menunjukkan bahwa Islam itu universal. Bukan hanya untuk orang kota yang tahu berita. Tapi orang yang desa, kita tahu bahwa di sana ada desa yang tidak sampai kepadanya televisi. Jangan televisi, listrik nggak nyampe. Bagaimana puasa Arafahnya? Maka bersandar dengan apa? Dengan tanggal. Meskipun tidak sesuai nantinya wukuf di Arafah. Wallahu a'lam. Kemudian, kalau sudah kita pahami itu, Bapak Ibu, tadi saya ingin menjelaskan hari Nahar. Hari Nahar disebut hari Tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah. Tanggal 9 disebut hari apa? Hari Arafah, karena berkaitan dengan wukuf di Arafah. Tanggal 10 disebut dengan hari Nahar. Apa itu Nahar? Menyembelih onta. Nahar itu namanya menyembelih onta. Kalau menyembelih kambing, menyembelih sapi, itu namanya dzabah dalam bahasa Arab. Apa bedanya Ustaz? Kalau onta disembelih bukan di sininya, tetapi onta disembelih di sininya. Bisa dipahami? Kan onta itu panjang. Ya. Kalau ini namanya dzabah di leher. Ini di sini. Ya, di pangkalan lehernya. Bukan di pangkalan tenggorokannya. Itu membedakan antara cara menyembelih onta dengan sapi atau kambing. Baik. Makanya kenapa disebut hari Nahar? Karena hari Idul Adha orang banyak menyembelih pada hari itu, baik yang menunaikan ibadah haji ataupun yang tidak berhaji, dia menyembelih hewan kurban. Kemudian
Tanggal 11, 12, 13 itu disebut dengan hari tasyriq. Kenapa hari tasyriq? Diambil dari kata-kata asyraqa yusyriqu isyraqah. Tasyriq yang artinya sengatan sinar matahari. Maksudnya apa? Karena tanggal 10 mereka menyembelih hewan dan mereka dahulu tidak ada freezer untuk menguatkan kekuatan daging tersebut, ya, maka akhirnya dijemur agar mengawetkan, maksud saya bukan menguatkan, mengawetkan daging tersebut, maka akhirnya dijemur. Dan itu saya pernah praktekkan. Saya dahulu waktu di Arab Saudi disuruh bapak, maksud saya bukan menguatkan, mengawetkan daging tersebut, maka akhirnya dijemur. Dan itu saya pernah praktekkan. Saya dahulu waktu di Arab Saudi disuruh bapak, abah bawa hati onta, bukan tahi onta, hati onta. Hati onta. Kemudian karena mungkin di freezer kemudian kita lama pulangnya agak nanti bisa busuk, maka dijemur menjadi kering, dan itu lebih awet dibandingkan di freezer. Dijemur. Nah, memang dijemur, ya. Nah, begitulah. Orang-orang dahulu ketika menaikkan ibadah haji, mereka ketika tanggal 10, 11, 12, 13 mereka bersiap-siap pulang ke daerah masing-masing. Mereka biasanya membawa daging hewan hadyu ataupun hewan kurban dari kota Mekah, dan daging hewan kurban di kota Mekah sangat terkenal enak. Karena memang itu doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, doa dari Nabi Ibrahim. Baik itu kambingnya, baik itu sapinya, baik itu ontanya, sangat enak. Beda dengan yang lain-lainnya. Baik. Makanya mereka jemur, dan arti jemur adalah isyraq, maka disebut dengan tasyriq. Hari tasyriq. Baik. Yang ingin saya bicarakan termasuk keagungan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah di dalamnya terdapat hari nahar. Hari nahar. Kalau ditanya, memang kenapa hari nahar, hari Idul Adha? Maka perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam An-Nasai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'zamul ayyam 'indallah yaumun nahar, thumma yaumul qir." Artinya, seutama-utama hari di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari Idul Adha dan hari Idul Fitr. Ini menunjukkan bahwasanya terdapat keutamaan yang agung di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian keagungan yang keberapa? Keenam. Betul? Keenam. Bahwasanya kenapa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah hari yang paling agung dalam setahun? Karena di dalamnya beramal soleh, di dalamnya lebih baik dibandingkan berjihad di jalan Allah. Beramal soleh di dalamnya lebih baik dibandingkan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-'ashr." Tidak ada hari-hari yang beramal saleh di dalamnya lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan 10 hari pertama ini, yaitu 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Kemudian para sahabat bertanya, "Walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah?" Apakah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa mengalahkan beramal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walal jihad fi sabilillah." Tidak juga berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala bisa mengalahkan beramal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Illa rajulun kharaja bi nafsi wa mali falam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali seseorang yang keluar dengan hartanya, dengan nyawanya, dan dia tidak kembali, artinya mati di medan pertempuran. Yang ketujuh, yang terakhir, kenapa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah yang paling utama? Karena dalam setahun, karena di dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah terdapat pokok-pokok ibadah agung
Ya, ibadah-ibadah agung, ibu-ibunya ibadah. Seperti misalkan yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam perkataan beliau di dalam kitab Fathul Bari, beliau mengatakan walladzi yadhharu, yang terlihat adalah anna sababa fi imtiyazi 'ashri Dzulhijjah limakan ijtima'i ummahatil ibadati fihi. Kenapa sebab 10 hari pertama bulan Dzulhijjah termasuk 10 hari yang paling utama dalam setahun? Karena di dalamnya terkumpul pokok-pokok ibadah seperti as-salat. Salat apa dimaksud di sini? Salat Id. Was-siyam, puasa. Puasa apa yang dimaksud di sini? Puasa Arafah. Was-sadaqah, sedekah. Sedekah apa yang dimaksud di sini? Menyembelih. Sebut sedekah. Wal hajj, haji ada di dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Wala yata'atta dzalik fi ghairi. Ibadah-ibadah itu tidak bisa dikerjakan kecuali di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Enggak bisa dikerjakan yang lain. Kita bukan berpendapat seperti pendapatnya orang-orang liberal yang sekarang berubah namanya menjadi Islam Nusantara. Enggak, yang mengatakan haji pemborosan. Ya. Ini orang sama dengan perkataan Arab yang mengatakan khalif tu'raf. Selisihi dirimu dengan orang lain, kamu akan terkenal. Bapak ibu ingin terkenal, telanjang di muka Masjid Ar-Rahmah. Sama tuh. Itu sama. Ya. Ingin terkenal, kencingi sumur Zam-Zam. Terkenal tuh. Ya. Ini enggak usah digubris orang seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kita tidak seperti pemikiran-pemikiran orang-orang seperti itu yang lebih mengedepankan akal dibandingkan nas, dibandingkan Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka berpendapat bahwa agar tidak terjadi kecelakaan, tidak penuh, tidak macet, tidak sesak, maka mungkin haji diatur per benua. Misalkan benua Asia bulan Muharram, benua Amerika bulan Syawal, benua Afrika bulan Ramadan, dan seterusnya. Ini enggak benar ya para ikhwan. Bahwasanya ibadah-ibadah tersebut tidak bisa dilaksanakan kecuali di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sekarang Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita ingin membahas tentang amalan-amalan yang sangat dianjurkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang pertama, melaksanakan haji. Ya, melaksanakan haji atau umrah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dalam ayat dulu, al-hajju asyhurun ma'lumat. Haji dilakukan pada bulan-bulan yang telah ditentukan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menyebutkan bulan-bulan yang telah ditentukan tersebut adalah dari mulai bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Dzulqa'dah dan asyrun min Dzulhijjah. Itu bulan-bulan haji. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 197. Ya. Ini amalan pertama di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, menunaikan ibadah haji atau umrah. Dan saya pesan kepada yang sudah mampu menunaikan ibadah haji atau umrah lalu dia tidak berhaji, maka dosa. Lihat hadis riwayat Imam Baihaqi dan hadisnya hasan. Inna 'abdan sahhahtu lahu jismahu tamdi alaihi 5 awam la yafidu ilayya la mahrum. Ada seorang hamba yang aku sehatkan badannya, berlalu darinya 5 tahun, lalu dia tidak menghadiri undanganku, yaitu menunaikan ibadah haji, maka orang tersebut adalah orang yang merugi. Orang tersebut adalah orang yang merugi. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, ini bahayanya orang yang mampu tapi tidak berhaji. Rasulullah SAW bersabda,
tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyani al-faqra kama yanfil qiru khabathal hadid. Artinya, ikutkanlah antara haji dan umrah. Artinya, kalau mampu berhaji, kalau mampu berumrah. Sesungguhnya kedua-duanya, haji dan umrah tersebut, menghilangkan kefakiran. Sebagaimana pandai besi menghilangkan karat pada besi. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, saya ingin menyinggung di sini tentang permasalahan yang sering dihadapi oleh orang-orang yang ingin menunaikan ibadah yang berkaitan dengan harta. Contoh ibadah-ibadah yang berkaitan dengan harta, sedekah, zakat, menghutangi orang, membebaskan hutang orang lain, menunggu pembayaran hutang orang, kemudian berhaji, berumroh, berkurban, apalagi? Sudah lah. Itu semua ibadah yang berkaitan dengan harta. Biasanya ibadah yang berkaitan dengan harta itu sangat sulit dikerjakan oleh manusia. Kenapa? Karena satu penyakitnya. Kalau misalkan haji, sekarang haji berapa puluh juta? 30 lebih. 32 atau 33 begitu ya. Itu belum nanti dia sanggup. 40-an lah. Penyakit orang yang ingin menunaikan ibadah haji, tatkala nyetor, tatkala dia bawa uang, maka dia mengira bahwasanya habis uangnya. Ya sudah 40 juta ya sudah habis itu. Selesai. Padahal uang yang sebenarnya yang dimiliki, yang akan menemani dia di kuburnya, di akhiratnya adalah itu. Adapun yang sekarang rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk, enggak dibawa. Bukan hartamu. Ingat itu baik-baik. Bukan hartamu. Harta yang dibawa adalah yang dijalankan di jalan Allah. Itu trik iblis mengganggu manusia setiap kali kita ingin bersedekah, setiap kali ingin berhaji, berumrah, mikir lama, berkurban, mencari panitia kurban yang paling murah di Banjarmasin. Di Masjid Imam Syafi'i berapa? Masjid Ar-Rahmah berapa? Di Masjid Al-Jihad berapa? Di Masjid Hasanuddin berapa? Yang paling murah dicari. Kenapa? Karena dia mengira kalau saya berkurban habis uang. Itu yang dia kira. Padahal itu uangnya. Ya, sebenarnya dia bakhil terhadap dirinya sendiri. Maka saya bisa pastikan di sini, yang lama berpikir dalam perkara ibadah yang berkaitan dengan harta itu sebenarnya dia bakhil dengan dirinya sendiri. Garis itu baik-baik bawah. Ya, kenapa demikian? Karena itu trik iblis mengganggu manusia. Seakan-akan kalau sudah bersedekah, ini 50 ribu di sini, dikeluarkan 40 ribu, ya berarti sisa uang aku 10 ribu aja. Yang 40 ribu sudah melayang, nggak bisa diapa-apai. Itu sebenarnya yang dia miliki. Kalau saat itu dia mati, 10 ribu ini nggak dibawa, yang dibawa tadi 40 ribu tadi. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, hati-hati. Yang mampu menunaikan ibadah haji tapi tidak menunaikan ibadah haji ini dosa. Lihat, ikutkanlah haji dan umrah. Sesungguhnya kedua-duanya menghilangkan kefakiran. Padahal kita butuh biaya di sana. Tetapi Rasulullah SAW menyebutkan menghilangkan kefakiran. Sebagaimana pandai besi menghilangkan karat pada besi. Sudah ada? Sudah ada? Sudah belum? Waktunya sudah belum? Belum? Sudah? Baik. Ini kayak apa nih? Kita masih banyak lagi ulun, 10 bisi amalnya. Kita adzan dulu kah? Adzan dulu silakan. Silakan adzan dulu. Siapa yang biasa adzan di sini?